Ini waktu yang paling istimewa untuk berdoa. Tapi nggak semua orang bisa bangun di waktu itu. Karena itu dikatakan bahwasannya waktu malam itu adalah pasarnya orang soleh. Waktu malam itu adalah pasarnya orang soleh. Di situ orang soleh membeli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi transaksi kepada Allah. Karena dikatakan ketika malam hari Allah menawarkan barang. Hal min taib. Ada yang mau tobat? Hal indahu hajat. Siapa yang punya hajat sekarang minta. Allah berdagang di sepertiga akhir malam. Kapan waktu-waktu yang perlu kita ini perhatian untuk berdoa supaya dikabulkan oleh Allah? Ada banyak. Di antaranya satu, indama tabassamal ketika ibu tersenyum. Bila reng tua anak kakek senyum, angkat tangan. Habis kamu bantu, habis kamu tolong, beri rezeki, melaki kelampi, senyum, angkat tangan. Kenapa? Ketika orang tua kamu tersenyum, di situ pintu langit gak ada yang tertutup. Doa kamu. Tapi hati-hati, ketika orang tua kamu menangis, hati-hati. Di situ pintu neraka terbuka buat kamu. Make benar-benar surban nggak nikah. Aci 30 kali, 40 kali, tetap mun nangis sering tuana, celaka benar. Paham lagi? Paham lagi? Ini yang pertama ketika ibu tersenyum. Nah itu artinya apa? Bu senyum bu, berbeda iya kena cabisin iya. Apa yang dia kepingini buat kejutan, dia nggak tahu, kita siapkan, kita kasih. Tuh mak tahu benar ibu nih, iya ibu benar tedung amempeng ngocak ngaruh melolo tetiang maki deh. Buat dia serta senyum dengan apa yang dia inginkan kita kabulkan, maka ketahuilah disitulah kamu harus berdoa kepada Allah. Di situ pintu langit terbuka. Yang kedua, thulutsu akhir minal lail, sepertiga terakhir, jam 2, jam 3, jam 4. Ini 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4. Ini waktu yang paling istimewa untuk berdoa. Tapi nggak semua orang bisa bangun di waktu itu. Karena itu dikatakan bahwasannya waktu malam itu adalah pasarnya orang soleh. Waktu malam itu adalah pasarnya orang soleh. Di situ orang soleh membeli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi transaksi kepada Allah. Karena dikatakan ketika malam hari Allah menawarkan barang. Hal min taib. Ada yang mau tobat? Hal indahu hajat. Siapa yang punya hajat sekarang minta. Allah berdagang di sepertiga akhir malam. Makanya pada waktu itu angkat tangan berdoa. Itu waktu yang sangat mustajab. Yang ketiga, apa? Bainal adzan wal iqamah. Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat. Seperti hadis ini. Ada orang adzan, dengarkan. Jangan pernah berbicara ketika waktu adzan. Siapa orang yang berbicara waktu adzan, penyebab kuat mati dalam keadaan jelek. Orang yang suka berbicara waktu adzan, maka dia akan mati dalam keadaan jelek. Kenapa? Dipanggil Allah nyibukkan sama yang lain. Adzan, TV matikan dulu. Adzan, ngomong berhenti. Bahkan pengajian, ceramah, itu kalau ada adzan maka disunnahkan untuk berhenti. Di pondok ngajar ada adzan, berhenti. Kata ulama kecuali kalau memang ini pelajaran rumit baru paham, oh adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Kalau berhenti ngulang dari awal lagi pemahamannya nggak apa-apa, lanjutkan untuk ngajar, dilanjutkan paham baru jawab adzan. Dari pentingnya seperti itu adzan. Orang yang berbicara waktu adzan menyebabkan mati dalam keadaan jelek, apalagi bermaksiat waktu adzan. Paham ya? Waktu adzan. Mas Teteh, sampai orang dulu di Tarim kalau ada kerja pas dengar adzan cangkul itu nggak sampai ditaruh, dilempar ke belakang.
nggak ada waktu untuk naruh. Kenapa? Langsung ke susu supaya dapatkan sholat jamaah. Ibu-ibu di sana kalau mau jahit pakai jarum, ketika ada Allahu Akbar ditusuk, nggak sempet ditaruh dulu apa enggak, ditinggal langsung siap-siap untuk sholat. Karena Allah telah memanggil apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sini, yang mau beruntung, kata Allah, sini yang mau beruntung. Makanya panggilan adzan sangat istimewa. Yang keberapa sekarang? Keempat, ba'da sholah, ketika sholat. Ba'da sholah, setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan langsung berdiri, baca dulu dong, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian apa? Angkat tangan berdoa. Itu doa mustajab. Duburi kulli sholah, selesai sholat, itu doa mustajab. Yang kelima, indan nuzulil mator, ketika turun hujan. Ketika hujan itu rahmat, itu waktunya kita berdoa. Turun hujan, angkat tangan, ya Allah, minta sama Allah. Waktu turun hujan itu paling manfaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi pertama kali hujan di setahun, lama nggak hujan terus hujan, bahkan kata ulama disunahkan untuk mandi hujan di situ. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang keberapa? Keenam. Apa yang keenam? Yaitu yaumul jum'ah, ketika hari Jumat. Ketika hari Jumat, di situ angkat tangan berdoa, karena dikatakan di hari Jumat itu ada satu waktu yang disembunyikan oleh Allah. Siapa yang berdoa Allah akan kabulkan. Khilaf ulama kapan waktunya, tapi yang paling dicondongi oleh para habaib adalah antara asar dan maghrib. Sampai waktu itu namanya sa'ah Fatimiyah, waktunya Sayyidatuna Fatimah bersimpu kepada Allah. Jadi kalau sudah setelah sholat asar, Sayyidatuna Fatimah itu duduk sudah sampai maghrib, megang tasbih, berzikir, sholawat, baca Al-Quran sampai maghrib. Itu waktunya Sayyidatuna Fatimah beribadah Jumat sore. Makanya Jumat sore itu terkenal dengan sebutan Sa'ah Fatimiyah, waktunya Sayyidatuna Fatimah untuk berdoa kepada Tuhannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang bilang waktu ketika antara ketika khutbah berhenti, jarak di antara keduanya itu angkat tangan. Ada juga seperti itu. Falhasil banyak di hari itu, hari yang mulia untuk berdoa. Yang keberapa? Yang ketujuh, ba'dal wudu idza kana da'a bil ma'thur. Setelah wudu itu doa mustajab. Tapi kalau berdoa setelah wudu, habis wudu kita kan disunahkan ngadep kiblat, angkat tangan. Nabi itu kalau habis wudu angkat tangan sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Artinya ngangkat tangannya tinggi, berdoa apa? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Kemudian baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul, 3 kali. Kemudian berdoa. Siapa orang yang berwudu kemudian berdoa, maka apa? Membaca inna anzalna kemudian berdoa itu mustajab. Paham ya? Sampai di dalam hadits qudsi Allah berfirman, siapa orang yang berwudu kemudian gak sholat, maka faqad jafani, dia telah menyia-nyiakan aku. Siapa orang yang berwudu kemudian sholat sunnah, maksudnya sholat sunnah ba'da wudu, gak berdoa, faqad jafani, dia menyia-nyiakan aku. Siapa orang yang wudu, yang sholat sunnah kemudian berdoa dan tidak aku terima, maka aku telah menyia-nyiakan dia. Ketahuilah, lastu birabbin jaf, aku bukan Tuhan yang selalu menyia-nyiakan hambaku, aku akan selalu perhatian. Artinya siapa orang yang wudu kemudian sholat kemudian berdoa, maka di situ waktu yang sangat istimewa untuk berdoa, dikabulkan oleh Allah. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keberapa? 8. Majlisud dzikir. Ketika majelis dzikir seperti ini, doa mustajab. Ketika majelis dzikir suruh berdoa, karena ini waktu yang sangat mustajab. Yang keberapa?
9. Apa? Halis sujud. Ketika kita sujud, ketika sholat sumpek sampean sholat malam sujud, ketika sujud yang lama sambil eluhkan apa yang kita inginkan. Kalau cok beri bental akhirnya repuh beri sujud melkor. Paham ya? Ketika sujud dikatakan paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia dalam keadaan bersujud. Kenapa? Karena dia merasa hina. Ketika kita menghinakan diri kita, merasa hina, di situ kita dekat dengan Allah. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mulai mengenal dirinya, berarti dia telah mengenal Tuhannya. Maksudnya apa? Kalau kita tahu siapa kita, engkau orang nakal, engkau orang coba, engkau orang ahli dosa, engkau orang ngaride, di situ dia akan mulai kenal dengan Tuhannya. Berarti apa? Dia tahu saya seorang hamba, itu Tuhanku, dan aku akan memperlu dengan Tuhanku. Siapa orang yang nggak kenal dirinya, nggak akan kenal dengan Tuhannya. Sombong. Apa? Labu. Deh juga. Paham ya? Nggak bisa. Kenali dirimu, kamu akan kenal dengan Tuhan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian ke berapa? 10. Ke 10. Apa yang ke 10? Inda syarabil ma'i zamzam. Ketika minum air zam-zam. Kalau ada orang datang haji, sering saya katakan, jangan minta apa kecuali minta 2, air zam-zam dan doa. Ke-11, Ramadan. Di bulan Ramadan, waktu yang sangat mustajab. Di bulan Ramadan, karena dikatakan Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, inni alaitu ala nafsi an la arudda da'watas sha'im. Wahai Musa, aku telah berjanji kepada diriku, aku tidak akan pernah menolak doanya orang yang berpuasa, apalagi puasa Ramadan. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang keberapa? 12. Apa yang ke-12? Ba'da qiraatil Qur'an. Setelah baca Quran, habis baca Quran angkat tangan. Paham ya? Kenapa? Setelah baca Quran itu doa sangat mustajab. Allahumma shalli ala Muhammad.